Yuk, bikin kopi dulu. Pak pengen kopi ya? Yo, Kita bikin kopi. asa bau gas, Bu. Iya gitu? Asa bau Matiin gas. dulu jangan. Matiin dulu jangan. Ambuan dulu, ambuan. Matiin dulu waktu ini lagi masak ayam. Tapi enggak ah. Oh nya, eta meureun pas barusan itu. Pas dinyalain kali ya. Soalnya pala laur, Bu. Aduh. Gimana gitu? Nah, kabayang lamun tinu gas terus jadi kebakarannya. Komo kita sebagai disabilitas lompat nak mana gitunya. Lagi ini ya. Bumi teh lagi panas ya. Nya sigana mah ieu teh aya ieu perubahan iklim. Kadang-kadang panas teu puguh geuningannya. Makanya kita teh harus benar-benar makan yang benar, sehat. Ini nungguin kopi. Wah, bener mantap, Bu. Jam segini sambil ngobrol, ngopi. Udah sholat maghrib kan? Udah. Bicara soal ini yang ngobrolin mau soal iklim, soal kondisi Indonesia sekarang, terutama di Bandung gitu. Ya, ya nanti kadang-kadang perubahan iklim teh ada yang disadari, ada yang tidak, Bu. Ini bikin kopi pegel lah duduk ya. Cuman orang-orang sekarang Pakai gula nggak? pakai dikit. Cuman orang-orang sekarang mah pasti pada pinter, terus pada paham dengan dirinya masing-masing. Tapi ada yang nggak peduli juga, ada kayaknya. Ngomong-ngomong ada artikel tentang ini ya, iklim, kondisi iklim kita sekarang yang berdampak ke disabilitas. Coba lihat ada artikelnya tuh di situ. Baru kemarin tuh artikelnya dilihat tuh ada. Ibu yang baca. Dampak dari perubahan iklim. Nih kopinya nggak usah dikocek ya. Nggak usah. Wah enak amat kopi. Sini aja cukup. Cok. Nih coba lihat artikelnya apa katanya. Nah, perubahan iklim memberikan dampak yang beragam bagi semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, bahkan para difabel merupakan kelompok paling rentan. Emang benar rentan karena ya kebayangnya gini, Bu. Pas ada satu insiden kebakaran gitu ya, orang pasti panik lah lihat api mah. Terus apalagi disabilitas yang ruang geraknya tuh, iyalah bapak sendiri pernah kejadian dulu teh geningan yang motor kebakaran. Emang kalau buat disabilitas mah serba salah, dikasih kebakaran mah ya apalagi orang dikasih kayak cuaca dingin aja di rumah, wah udah serba salah. Kayak teman-teman kita yang cerebral palsi berat itu bingung cuaca, udah pakai selimut. Ingat nggak waktu itu teman kita pakai selimut berapa lapis tetap aja dia kedinginan kan? Akhirnya jadi sakit udah mah. Iya kan dari susah. Ya makanya kebayang gitunya kalau si disabilitasnya sendiri ada di situ gitu ya. Orang mah pasti panik lihat api, panik lihat disabilitasnya harus digimanain, mau digendong, takutnya emang nggak bisa digendong. Itu kalau kebakaran. Iya kalau kebakaran masih kayak gempa juga sama. Iya. Gempa bingung, pernah satu kejadian itu kan gempa ada disabilitas berat yang nggak bisa kemana-mana, dia diem di situ aja. Iya. Bingung, orang-orang kan pada menyelamatkan diri masing-masing. Makanya yang waktu kita pernah ke Jakarta tuh, saya nanya kenapa mejanya teh meni kuat-kuat, karena lantai 46 ya waktu itu teh. Pas nanya kok
Ya itu kalau ada insiden gempa, jadi nggak usah lari ke bawah dulu, bisa berlindung di situ gitu Bu. Di bawah meja, kan mejanya harus yang kuat juga, kalau kena jatuhan tembok dari atas tuh rada aman. Kita mah sekarang mah dari yang kecil aja di rumah gitu ya, kayak dari hati-hati dari gas, terus kalau kita pergi terus kayak lampu, kayaknya kayak gitu juga pengaruh kali ya. Iya, makanya kan harus tertib diri. Kalau kita pergi kemana, dicek gasnya, dicek bau apa enggak, kayak barusan. Kadang kayak ibu mah nggak bisa tuh masang gas, udah bau dikit aja ngeri gitu. Ya kan? Iya, soalnya kalau bapak sendiri ya, karena yang biasa pasang gas bapak gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang pas udah di motor gasnya udah dicabut belum? Apa udah dimatiin belum, kan gitu? Banyak sih teman-teman yang tadi Pak boro-boro gitu ya, kita yang disabilitas, yang non disabilitas aja repot kalau perubahan iklim gitu ya. Iyalah, terus bencana, terus kayak kita makan misalnya nih kayak kebakaran harus pindah, kan bingung tempat yang cocok buat disabilitas tuh kan susah untuk adaptasi. Disabilitas mah kebayang lah, disabilitas secara lingkungan, masyarakatnya kayak gimana, kayak gitu kan. Ya terus kan apalagi pengguna kursi rodanya. Iya. Ya makanya jangan sampailah terjadi, ya itu balik lagi ke masing-masing individunya. Apalagi ya yang punya keluarganya punya disabilitas, lansia. Kadang-kadang gitu. sih keluarganya sendiri juga nggak paham bagaimana dia mengatasi keluarganya yang disabilitas. Masih banyak yang nggak paham keluarganya. Orang tuanya sendiri juga nggak ngerti nih. Ketika ada bencana gitu ya, terus harus pindah aja gitu, nggak tahu sih anaknya keluarganya yang disabilitas ini nyaman nggak kalau pindah gitu ya. Karena kan kalau kecelakaan mah biasanya jadi bingung lah pola pikir orang mah pas mau kebakaran, mau kebanjiran itu pasti ada paniknya. Ya makanya ya belajar dari kejadiannya, kalau yang ada pernah kejadian itu kan jadi satu pelajaran, bisa bisa di-share sama orang. Feedback kita dulu ke lapangan, kita kan nggak tahu tuh kejadian waktu itu kita ke lapangan kenapa macet, nggak ada berita nggak taunya banjir kan. Akhirnya apa, kita tuh kerendam sepinggang. Kan motor bapak mah pendek gitu. Benar. Yang alhasil kita menerobos banjir itu. Yang penting mah nyampe gitu ya. Yang penting nyampe gitu, melewati banjir itu kan wah, itu sesuatu kan bagi kita. Ya makanya kan sebagai disabilitas kalau ada insiden gitu Bu, satu jangan panik. Itu belajar dari yang pernah kita alami, itu kan bisa di-share sama orang juga, sama teman-teman disabilitas kita gitu. Bahwa jadi, mengalami juga ya kita ya. Iya. Kayak itu gitu. Tahun berapa itu ya Bu ya? Iya, itu bahayanya perubahan iklim kayak gimana tuh menurut Bapak? Ya, perubahan iklim itu kan bisa ya maksudnya jadi negatif, maksud dampaknya gitu ya. Ya buat kesehatan kan banyak ya, buat kalau kebakaran pernapasan bisa terganggu kayak gitu tuh. Ya kesehatan, buat ini juga Pak, pencari pekerjaan itu kan yang penting. Ketika kita ribut di kesehatan, pekerjaan tuh, terus kita sakit nih dari perubahan iklim itu, terus nggak ada kerjaan juga, bagaimana mau ngobatin sakitnya kita? Perlu dipikirkan. Sakitnya dari perubahan itu gitu. Makanya bagaimana sih cara kita mengatasi teman-teman disabilitas soal perubahan iklim kayak gini nih, gimana gitu? Kadang-kadang kan masyarakat awam disabilitas, jangankan disabilitas lah, non disabilitas saja masih bingung gitu ya kalau mengatasi perubahan iklim. Ya kayak kemarin lah soal air. Kering kan tuh, disabilitas nggak punya air, kebayang kita dulu bagaimana nggak punya air. Benar. Itu merasakan gitu ya. Terus ada yang gini, ya udah
gitu ya, karena memang terima aja, mau diapain lagi. Padahal salah itu teh, harus ada tindak lanjut. Iya, gitu. tapi ada juga yang peduli kita harus berusaha nih bagaimana supaya masyarakat bisa punya air gitu. Ya, betul. Akhirnya mendatangkan air menggunakan mobil gitu. Betul, Kabupaten Bandung daerah kita masih mending tuh kepeduliannya masih bisa mendatangkan air. Ya, benar. Yang daerah lain kemarin dengar cerita, ya udah dia kalau dia nggak pintar-pintar nampung air, cerita kemarin tuh soal perubahan iklim, wah udah dia nggak bisa mandi. Nggak bisa mandi ya kemarin bilang yang dari daerah lain gitu kan. Sampai segitunya gitu, makanya kita tinggal di sini tuh masih bersyukur lah, masih ada peduli gitu ya orang sekitarnya bagaimana mengatasi ketika tidak ada air, bahayanya banyak kesehatan kan, mata pencarian utamanya betul. Terus terutama bahaya dampak ke disabilitas yang lebih rentan ke ini tuh, ke kaum rentan, bukan hanya disabilitas. Betul. Kan banyak ke lansia ya bayi ya maksudnya tuh dari 0 sampai 5 bulan kan masih rentan. Kebayang gitu. Tuh yang punya penyakit kulit di cuaca yang jelek gitu kan, dampaknya kayak gimana? Iya itu kan ya bisa menghambat segala ya, buat berpikir, buat makan sehari-hari juga itu pasti terganggu. Nggak konsentrasi hilang tuh waktu kalau kita kerja misalnya gitu ya, yang pada kerja nih konsentrasi pasti hilang. Aduh di rumah nggak ada air karena perubahan iklim. Mau mandi gimana gitu? Kerja nggak konsentrasi, panas banget gitu kan. Cuaca nggak menentu kan. Biasanya bulan Oktober itu udah hujan, ini masih panas gitu kan. Kadang-kadang sekarang mah nggak bisa diprediksi Bu. Harusnya musim hujan, masih musim panas ya. Harusnya musim panas, hujan terus gitu ya. Ya makanya buat buat keluarga disabilitas ya maksudnya teh terpikirkan juga kan, kalau kita mah ya alhamdulillah ke kota tuh dekat. Solusinya kalau buat teman-teman disabilitas ya kita malah karena kita sama-sama disabilitas nih, solusi buat teman-teman kita disabilitas untuk perubahan iklim ini kayak gimana menurut Bapak? Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan menurut saya mah, terus ya perpik juga di rumah gitu ya. Maksudnya siaga gitu? Iya siaga, kayak punya kayak ngebakar sampah itu jangan ditinggalin gitu. Terus habis masak harus diingat-ingat udah dimatiin belum kompornya kayak gitu. Terus kayak sumur, aduh kalau pas ketahuan udah kering kita antisipasi nih nyimpan air buat di musim panas gitu ya. Jadi pas perubahan iklim teh udah ada canangannya gitu, udah nggak susah lagi gitu Bu. Maksudnya udah bisa solusinya mas harusnya memang udah punya antisipasi bakal ada perubahan iklim, kita udah siap-siap nih gitu. Karena nggak kerasa kayaknya. Tapi kan nggak semua juga disabilitas yang paham adanya perubahan iklim gitu ya. Ya justru itu solusinya sih menurut Ibu gini ya, apalagi kita nih di satu lembaga gitu ya, ini tuh perlu kita sosialisasikan ke masyarakat disabilitas di lingkungan kita terutama gitu ya. Paham gak sih adanya perubahan iklim gitu di Indonesia ini gitu. Terus untuk keluarga disabilitas terutama yang harus kita edukasi gitu. Kalau ada penerangan. Nah itu solusinya sebenarnya mah kalau ya sebenarnya bukan hanya untuk keluarga disabilitas atau disabilitasnya sendiri, tapi masyarakat luas yang belum paham soal perubahan iklim itu perlu ada edukasi dari ya siapapun itu ya, mengedukasi itu bisa dari kita, dari sebagai teman-teman yang paham gitu bagaimana ketika adanya perubahan iklim, atau dari pemerintahan setempat yang paham, yang peduli gitu kan. Itu penting banget sebenarnya. Terus harus rajin baca juga sih sebenarnya. Kalau kadang-kadang kan kalau lagi iseng, daripada baca yang karuannya Bu ya, mending bacanya yang tentang ya nanti kalau ada perubahan iklim teh
harus bagaimana ya. Tapi kalau setidaknya pernah baca mah, oh harus tindakannya tuh harus begini gitu. Itu sayangnya di kita budaya baca kan agak, agak rendah gitu. Apalagi buat disabilitas sendiri kan banyak yang bacanya walaupun dia sekolah gitu kan, kayak anak-anak disabilitas berat kan nggak mungkin kecuali kalau orang tuanya. Zaman sekarang orang tua balik lagi kan ke keluarga, makanya kita menekankan baca tapi edukasi bukan edukasi baca, minat baca gitu kan sangat rendah. Ya mending langsung aja kita edukasi gitu. Ya berarti harus ada sharing juga ya buat keluarga yang punya anak disabilitas ya. Iya. Sebelum nanti terjadi gitu, makanya kita soan-soan juga ke teman-teman. Solusinya gitu Pak, mendekati mau ke perubahan iklim. Nah udahlah mulai kita tuh kasih edukasi bakal ada perubahan iklim. Nanti ketika ada perubahan iklim solusinya harus seperti apa dari keluarga disabilitas atau anak-anak disabilitas sendiri kayak gitu sih. Ya kan banyak yang harus dipikirkan juga akibat nantinya teh apa gitu ya. Kayak kesehatan ya, terus pendidikan nanti teh terhambat juga kalau pas perubahan iklim terjadi, apalagi perubahan iklimnya yang sangat secara kasar ganas gitu ya. Wah, itu kan bahaya banget buat masyarakat, bukan buat disabilitas saja sebenarnya, buat masyarakat luas. Yang paling ini sih selain kesehatan itu soal pekerjaan. Iya, yang pasti terhambat Bu itu. Disabilitas mah kan udah. Masyarakat perlu makan, perlu sekolah buat bayar itu kan. Buat disabilitas masalah pekerjaan yang nggak bisa begitu aja terus tempat. Wah di sini udah nggak cocok pindah gitu kan. Ketika ada itu ya nggak semudah itulah buat disabilitas untuk berpindah tempat gitu. Beda dengan belum dia sosialisasi dengan lingkungannya kayak gimana, adaptasinya gitu ya. Belum dengan secara infrastrukturnya gitu. Coba Bu dibaca lagi Bu ke bawahnya itu teh Bu, artikelnya, jadi masyarakat dan teman-teman disabilitas juga nanti bisa paham gitu. Kadang-kadang kan orang teh nggak ya baca-baca ya, jadi kita mah baca-baca teh banyak haroreamnya gini kan. Makanya kalau ya ibu di itu lagi. Iya udah gitu ya, kelompok disabilitas memang menyampaikan beberapa aspirasinya dalam pembahasan undang-undang ya soal ketika terkena bencana gitu seperti apa solusinya untuk masyarakat disabilitas itu sih. Ya tetap peran dari pemerintah gitu harus ada gitu. Iya. Karena disabilitas juga tidak bisa solusinya tuh nggak bisa mereka sendiri atau dari seperti kita lah komunitas. Kalau pemerintah kan gitu buat menyampaikannya luas. Kalau kita mah kan bisa aja. Ya artikelnya artikelnya dari majalah Tempo. Keren ya. Keren. Ini dari teman-teman ini sih. Jakarta ya. Makanya buat teman-teman ya baca-baca juga ya kayak majalah Tempo gitu. Jadi ada penerangan lah dari baca artikel gitu ya. Iya banyak artikel. Jadi emang bener gitu Bu. Gini Bapak kan senang mahat ya. Tidak bukan dari sekolahan gitu, dari hobi, karena belajar gitu, baca ya kayak lihat di HP gitu. Jadi bisa karena belajar, apalagi melenceng. Itu pahatan temanya perubahan iklim gimana? Enggak, maksudnya teh belajar mah kan kayak belajar mahat terus pahatannya jadi tema perubahan iklim, kebayang nggak? Kebayang nggak? Tapi nyambung Bu. Kan pahatan itu dari kayu ya. Kalau perubahan iklim itu sangat panas, kayunya nggak akan jadi bagus. Buat dipahat pun dia pasti keropos gitu. Nyambung. Gitu. Karena kan si pahatan dari alam juga. Kirain bakal ada tema, maksudnya ada judul tema dari perubahan iklim si tema pahatannya gitu. Nggak akan menyontohkan kalau belajar apapun harus baca gitu, kalau baca mah. Nggak akan tamat-tamat kata ibu Manya, udah kopinya habisin.
Iya tuh. Kalau diterusin mah nggak ada habisnya nih. Nanti kita bahas lagi di lain waktu di Rumpi Rumi untuk podcast kita selanjutnya dengan judul yang berbeda, Pak. Nonton kita Tapi ya. enak di rumah sendiri mah ya. Nggak ribet, Bisa nggak capek. ngopi. Duduk santai walaupun di dapur. Tadinya mau bikin bala-bala, cuman ya ketinggalan. Kan hujan. Malas Jadi keluar. gitu ya teman-teman. Mager. Ya teman-teman, pokoknya di warung Rumpi Rumi kita tutup sampai di sini ya. Untuk selanjutnya dengan tema lain. Terima kasih. Nonton ya kita ya.